Halo guys, selamat datang di channel Mari Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung perbedaan rata-rata dua sampel atau disebut dengan t-test independen. Sebelum ke pembahasan soal yang sudah kami siapkan, saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Yusri Zamendra, saya sendiri, dan yang kedua Gesin Junilza, Sakina Filia Ramadhani, Emna Nabil Ramadan, Farah Salsabila, Rahmiyati, dan Nurul Kolbi. Saya akan menjelaskan t-test independen. T-test independen berguna untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu sama lain atau independen. Apakah mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda secara signifikan. Langkah-langkah penggunaan yang pertama itu adalah skala data interval atau rasio. Dan yang kedua, data harus berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, dapat dilakukan dengan transformasi data. Jika dengan transformasi data ini juga tidak berdistribusi normal, dapat digunakan uji mean weighting atau non-parametrik. Dan yang ketiga itu varians data boleh sama, boleh tidak sama. Kita akan melanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal di sini, Departemen Kesehatan melakukan suatu studi atau terapi untuk menurunkan kadar kolesterol selama 8 minggu terhadap 15 peserta dengan menggunakan obat A, serta 15 orang peserta lain dengan menggunakan obat B. Pertanyaan di sini itu adalah apakah rata-rata kadar kolesterol peserta terapi A dan B berbeda? Di bawahnya kita akan membahas jawabannya. Di sini ada 15 responden dengan kadar kolesterol yang pertama itu 129, 131, 154, 172, 120, 120, 126, 175, 200, 215, 156, 176, 122, 155, dan 180. Kita akan mencari rata-ratanya itu ya jumlah semua kadar kolesterol dibagi dengan jumlah responden. Berarti hasilnya itu adalah kami dapat hasilnya 155,4. Dan selanjutnya kita akan menghitung kadar kolesterol dikurang rata-rata. Itu dapat hasilnya itu responden pertama min 26,4 dan responden kedua min 24,4 dan responden yang ketiga min 1,4 dan responden yang keempat 16,4 dan responden yang kelima min 35,4. Terus kita akan menghitung XI dikurang X bar dikuadratkan yaitu 20 min 26,4 dikuadratkan hasilnya itu adalah 696,96 dan yang kedua itu min 24,4 hasilnya itu 595,36 dan yang ketiga min 1,4 hasilnya 1,96 dan yang keempat 16,6 hasilnya 275,56 dan yang kelima min 35,4 hasilnya 1253,16. Begitupun seterusnya. Dari tabel di atas kita bisa memasukkan yaitu sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 13011,6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gesin Junilza. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Yusril Iza Mendra. Oleh karena itu dapat dihitung varian. Rumus varian adalah sigma dikurang rumus varian adalah sigma xi dikurang x bar kuadrat per n dikurang 1. Nilai sigma xi dikurang x bar kuadrat tadi sudah kita peroleh yaitu 13.011,6. Kemudian karena jumlah respondennya ada 15, jadi 13.011,6 tadi dibagi dengan 15 dikurang dengan 1. Hasilnya 929,4. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi,
nilai 929,4 tadi tinggal diakarkan karena standar deviasi adalah akar dari varians. Akar dari 929,4 adalah 30,48. Baiklah. Selanjutnya penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Sakinah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan jenis obat B. Pada obat B terdapat 15 responden dengan kadar kolesterol yang berbeda-beda. Dapat dilihat di dalam kadar kolesterol atau XI, responden 1 kadar kolesterolnya 151, responden 2 196, responden 3 132, responden 4 195, responden 5 188, dan seterusnya responden 15 dengan kadar kolesterolnya 210. Kemudian di kolom sebelahnya ada X-bar, yaitu rata-rata dari jumlah keseluruhan kadar kolesterol. Jumlah keseluruhan kadar kolesterol 15 responden tadi dibagi dengan jumlah respondennya, yaitu 15. Hasilnya adalah 168,8. Kemudian di kolom selanjutnya ada XI dikurang dengan X-bar. Itu adalah nilai kadar kolesterol dikurangi dengan rata-ratanya. Misalnya untuk responden 1 kadar kolesterolnya 151. Maka 151 tadi dikurangi dengan jumlah rata-ratanya, yaitu 168,8. Hasilnya adalah min 17,8. Dan seterusnya hingga ke responden 15. Kemudian di kolom selanjutnya ada XI dikurang dengan X-bar kuadrat, yaitu nilai kuadrat dari XI dan X-bar yang sudah kita cari tadi. Misalnya di responden 1 tadi kita dapat hasil XI dikurang X-barnya minus 17,8. Maka nilai minus 17,8 tadi dikuadratkan. Hasilnya adalah 316,84 dan seterusnya hingga responden ke-15. Kemudian dari tabel di atas kita dapat mencari nilai sigma XI dikurang X-bar kuadrat, yaitu jumlah keseluruhan XI dikurang X-bar kuadrat. Nilainya dapat dilihat di kolom XI dikurang X-bar kuadrat tadi. Jadi nilai 316,84 dijumlahkan dengan 739,84, kemudian dijumlahkan lagi dengan 1354,24, dan seterusnya hingga ke responden 15. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 12.504,4. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai varians dan standar deviasi yang akan dilanjutkan oleh Nabil. Pada Nabil saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan, oleh karena itu dapat dihitung varian. S2 sigma XI dikurang X bar per kuadrat per N kurang 1. Yaitu XI dikurang X bar kuadrat nilainya 12504,4. Nilai N-nya respondennya yaitu 15 dikurang 1. Yaitu hasilnya 893,17. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut. S sama dengan sigma XI kurang X bar per kuadrat per N kurang 1. Itu sama dengan dapat 93,17. Itu dihasilkan 29,88. Baiklah, penjelasan dari saya akan lanjutkan oleh para Salsabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang F hitung serta F tabel. Yang pertama-tama kita akan mencari F hitung dulu, yang dimana F hitung tersebut uji statistik, berarti kita menghitung F tes. F hitung sendiri dengan rumus S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana S1 lebih besar dari S2. S1 di sini
Nah, obat A, S2-nya itu kelompok obat B. Di sini diperoleh kita tadi tabel penjumlahan seluruhnya itu standar deviasi di sini untuk obat A tadi 30,48 dikuadratkan per obat B. Standar deviasi obat B di sini dapat 29,88, yang dimana 30,48 dikuadratkan itu menghasilkan hasil 929,0304 dibagi 29,88 dikuadratkan itu menghasilkan 892,8144, hasilnya 1,04. Selanjutnya kita akan mencari F-tabel, yang dimana F-tabel sendiri mempunyai rumus N1 dikurang 1, N2 dikurang 1, alfa. Nah, itu F-tabel. Di sini terdapat F 14,4, yang artinya 15 responden dikurang 1 itu menghasilkan 14. Begitu juga untuk kelompok B, 15 responden dikurang 1, hasilnya 14. Terus alfa di sini terdapat 0,05. Boleh dibuka F-tabelnya. Kita lihat di sini untuk 14 alfa 0,05. Di sini kita dapat 2,48. Udah kita peroleh F hitung tadi 1,04, F tabelnya 2,48, yang dimana jadi F hitung kecil dari F tabel berarti H0 diterima, kedua varian homogen. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmiati. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencari SP kuadrat, yang mana rumusnya yaitu N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Yang mana N1-nya itu yaitu tadi 15 dikurang 1, jadi itu 14. Dan standar deviasi yang pertama yaitu hasilnya 30,48. Jadi 14 dikali 30,48. Terus yang N2-nya itu tadi juga 15 dikurang 1 jadinya 14. Terus standar deviasi yang keduanya yaitu 29,88. Jadi 14 dikali 30,48 kuadrat ditambah 14 dikali 29,88 kuadrat dibagi 15 tambah 15 dikurang 2, yaitu yang mana 15 tambah 15 dikurang 2 ini hasilnya itu 28. Jadi hasil keseluruhannya itu 911,28. Selanjutnya untuk mencari T tabel, T hitung sama T tabel akan dilanjutkan oleh Nurul Kalbi. Baik, selanjutnya menghitung T hitung. T hitung itu sendiri rumusnya itu X bar 1 dikurang X bar 2 per akar SP kuadrat dikali 1 dikurang N1 ditambah 1 dikurang N2. X bar 1 dikurang X bar 2 itu, X bar 1-nya yaitu 155,4 dan X bar 2-nya yaitu 168,8. Dan untuk SP2 itu sendiri, tadi hasilnya 911,286 dikali 0,13. 0,13 ini didapatkan dari 1 dikurang N1 ditambah 1 dikurang N2. Sehingga hasilnya min 1,2311. Dan selanjutnya untuk menghitung T tabel yaitu alfa DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 sendiri yaitu 15, N2 yaitu 15 dikurang 2. Hasilnya 28. Dan selanjutnya
kita lihat T-tabel. Tabelnya itu pembilangnya 0,15 dan penyebutnya 28. Hasilnya yaitu 1,701113. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung itu kecil dari T tabel. Sehingga H0 diterima dan tidak ada beda kadar kolesterol peserta terapi A dan terapi B. Selanjutnya dikembalikan ke Yusril. Baiklah, itulah guys penjelasan dari kami tentang T-test independen. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya guys. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.